Mari buka Injil Mazmur pasal 25 ayat 12 mulai. Firman Tuhan berkata gini, Mazmur pasal 25 ayat 12 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Lihat, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya, perhatikan ini, Tuhan menunjukkan jalan yang harus apa saudara? Dipilihnya. Saya percaya hidup ini penuh pilihan, katakan amin. Tapi saya juga tahu bahwa pilihan yang terbaik itu pasti karena Tuhan yang menunjukkan pilihan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Nah lihat apa akibatnya dengan pilihan, ayat 13. Orang itu sendiri orang yang bagaimana? Orang yang takut Tuhan, yang Tuhan tunjukkan apa saudara? Yang Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, perhatikan. Orang itu sendiri akan apa saudara? Menetap dalam apa? Kebahagiaan, dan anak cucunya, perhatikan ini, mewarisi bumi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya percaya semua orang pengen bahagia. Kasih tahu kanan kiri bilang, aku pengen bahagia. Amin. Saudara pengen bahagia? Sebenarnya saya beritahu begini saudara, dengarkan baik. Semua orang pengen bahagia. Tapi masalahnya kenyataan hidup tidak semua orang bahagia. Amin. Saya ulangi kalimat ini. Semua orang pengen bahagia. Tapi pada kenyataan hidup, tidak semua orang akhirnya bahagia. Ya kan? Ada orang berkata begini, Pak, saya kalau punya uang Pak, saya pasti bahagia. Sampai akhirnya mereka punya uang, tetap gak bahagia. Ada orang berkata gini, Pak, saya jomblo Pak. High quality jomblo. Pak, kalau seandainya saya ketemu jodoh Pak, saya akhirnya menikah, saya punya pacar, pasti saya bahagia. Ada banyak orang yang hari ini dulu jomblo, punya pacar malah gak bahagia. Katakan amin dengan pelan saja. Ada orang juga yang berkata gini, Pak, kalau saya kawin nanti Pak, pasti saya akan lebih bahagia daripada saya tinggal di rumah mama saya. Waduh, saya kayak ratapan anak tiri Pak. Mungkin berkata gitu ya. Waduh susah Pak saya. Nanti kalau saya pikir kalau saya kawin Pak, saya pasti bahagia. Nah banyak orang setelah kawin juga gak bahagia tuh. Katakan amin. Banyak orang bilang gini, Pak, pekerjaan saya ini kurang bagus Pak. Saya kalau misalnya dapat pekerjaan lebih bagus Pak, kayaknya saya pasti lebih bahagia. Kenyataan orang pindah pekerjaan yang lebih bagus, yang gajinya lebih baik. Kenyataan hidup banyak di antara mereka juga tidak bahagia. Amin. Nah, bagaimana cara bahagia menurut apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita? Tapi saudara perlu yakin satu hal, bahwa sebenarnya Tuhan pengen saudara bahagia. Saudara yakin? Yakin enggak saudara bahwa Tuhan pengen saudara bahagia? Amin. Tuhan pengen saudara bahagia. Karena itu perhatikan baik-baik, apa rahasia kebahagiaan? Rahasia kebahagiaan adalah, dengarkan baik. Kita memilih, kalau saudara baca ayat 13 tadi, ayat 12 tadi, kita memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sekali lagi, kita memilih jalan yang ditunjukkan Tuhan, yang dipilihkan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu bicara sangat erat dengan pilihan. Ya kan? Karena itu kalau saudara mau bahagia, hati-hati dengan cara engkau memilih. Suatu hari ada seorang pemuda tampan banget, keren banget. Brad Pitt kalah, Brad Pitt apalagi. Jadi dia ganteng banget dan dia berpikir begini, kalau saya ganteng, mestinya saya harus dapat cewek yang cantik banget. Amin. Lalu dia berkata gini, wah saya harus pilih betul-betul yang terbaik dari antara sekian cewek. Nah di kampungnya itu banyak cewek cakep. Tapi dia tertarik sama ada anak seorang petani, 3 orang bersaudara cewek, cakep semua. Karena itu dia datang kepada petani, Pak boleh gak kalau misalnya salah seorang dari anak bapak, saya mau nikahin Pak. Petani tentunya senang, kenapa saudara? Karena dia dapat cowok cakep. Anaknya, kalau tidak at least mantunya. Ya. Lalu petani bilang gini, yang mana dari anak saya yang kau pengen nikahin? Lalu pemuda ini berkata, sebentar Pak, tapi saya boleh nggak kalau saya lihat dulu semua lalu saya pilih salah satu dari antara mereka? Petani nggak keberatan, oke boleh. Anak yang pertama datang,
Sang pemuda bilang, wih cakep banget, cakep banget, cakep banget. Tapi ketika dia mulai ngomong, rupanya anak pertama ini gagap. Mas, mau minum apa? Cewek kalau cakep menang, saudara. Kalau bicara nggak cakep lagi, saudara. Amin. Lalu dia berkata, waduh ini kalau nikah dengan saya, waduh saya tersiksa. Kalau dia mau cerita sesuatu sama saya, Mas, anakmu tadi berantem. Bayangin, dia hanya mau cerita, Mas, tadi anakmu berantem di sekolah. Saya datang dipanggil oleh guru. Dan tadi guru memperingatkan supaya anak kita bisa lebih sabar. Nah saya tanya kepada saudara, kalau satu kalimat bagian itu diucapkan oleh orang gagap, butuh waktu berapa lama? Dia mikir gini, cakep sih cakep pak. Tapi ngomongnya gitu. Dia lalu bilang gini sama Pak Petani. Maaf, saya nggak bisa menerima anak yang pertama. Anak yang pertama punya kekurangan. Saya nggak bisa pilih dia. Lalu dia bilang, petani bilangin, oke, anak yang kedua. Anak yang kedua keluar. Anak yang keluar cakep banget, cakep banget. Tapi waktu keluar jalannya gini. Jalannya begini, saudara. Sang pemuda, ayu sih ayu. Tapi dia jalan-jalan ya apa? Saudara pernah lihat ada cewek jalannya kekar banget gitu? Mukanya cakep. Tapi bodinya kekar. Itu bukan dia yang gandeng pacarnya. Pacarnya yang gandeng dia. Dia bilang gini, wah nggak bisa saya kawin dengan anakmu nih. Anakmu punya kekurangan. Saya sorry pak ya, saya nggak bisa pilih anak yang kedua. Lalu petani bilang, kalau gitu lihat anak saya yang bungsu. Anaknya yang bungsu keluar saudara. Bicaranya bagus banget. Mas, wah senang dia. Jalannya juga kemayu banget. Jalannya sempurna. Pemuda tampan ini berkata, kalau begitu ini yang saya pilih. Karena saya lihat dia nggak punya kekurangan. Sudah mereka menikah. Setelah mereka menikah, mereka punya anak. Betapa kagetnya sang pria tampan ini. Ketika anaknya lahir, anaknya jelek banget. Dia mikir, saya kan ganteng, istri saya cantik. Kok bisa anak saya jelek banget? Dia tanya kepada mertuanya, gimana ini anakmu gimana nih? Lalu petaninya bilang, kamu tidak lihat satu kekurangan anakku yang paling kecil ini. Apa kekurangannya? Dia udah hamil dulu waktu pacaran dengan kamu. Saudara paham saya? Ada banyak orang, dengarkan baik, pilihan itu menentukan kebahagiaan. Dan orang kadang memilih cuma di luarnya saja. Yang belum nikah, dengarkan baik, dengarkan baik. Saya harap yang sudah nikah jangan katakan amin. Yang belum nikah dengarkan baik. Kalau engkau menikah, pilihlah seperti yang Tuhan pilihkan untukmu. Enggak ada yang amin yang belum menikah. Bisa bilang amin? Pilihlah seseorang yang Tuhan pilihkan untukmu. Karena itu, Pak gimana Pak kalau saya sudah terlanjur nikah Pak? Boleh nggak Tuhan tunjukkan lagi saya yang lainnya? Dengarkan baik. Sudahlah, nikmati sampai tua. Bisa bilang amin? Nah, pilihan ternyata itu menentukan kebahagiaan. Karena itu kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau ada orang tidak bahagia, dengarkan baik. Salah satu penyebabnya kata Tuhan, itu karena salah memilih. Bisa bilang amin? Salah memilih. Karena itu dengarkan baik, pilihan hari ini make sure dirimu memilih seperti yang Tuhan pilihkan. Katakan amin. Nah, lihat baik-baik. Nah, siapa yang Tuhan pilihkan? Lihat begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Perhatikan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Menunjuk jalan yang harus dipilihnya. Jadi begini. Dengarkan baik ya, saya ulangi. Orang kalau mau bahagia, dia harus bisa memilih yang baik dan benar. Iya kan?
Masalahnya kemudian begini, bagaimana caranya saya bisa tahu pilihan saya benar atau tidak? Alkitab bilang dimulai dari takut akan Tuhan. Karena itu saya beritahu baik-baik. Orang kalau mulai awalnya takut akan Tuhan, dengarkan baik, dia nggak mungkin salah pilih. Gak ada yang amin. Saudara nggak mungkin salah pilih. Tapi kalau engkau awalnya tidak takut Tuhan, kebanyakan orang tidak takut Tuhan, itu salah pilih Pak. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah pilih yang lainnya. Karena itu pastikan hari ini engkau memulai sebelum memilih, dengarkan baik, pastikan engkau punya yang namanya the spirit fear of God. Takut akan Tuhan. Karena roh takut akan Tuhan itulah yang kemudian Alkitab bilang Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan kepadanya. Saya beritahu Pak Saudara ya, banyak orang dulunya bahagia, sekarang tidak bahagia. Saya pernah cerita kepada saudara, ini teman saya di Jakarta dia cerita. Suami istri ini dulunya pelayanan, takut Tuhan luar biasa. Mereka ada di sebuah gereja, satu sinode dengan kita. Mereka pelayanan luar biasa. Sampai suatu hari ketika, karena mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka pelayanan, dengarkan baik. Suaminya dapat promosi untuk pindah ke kota yang lain dengan catatan, dengarkan baik ya, dapat promosi untuk diminta untuk pindah menjadi pemimpin cabang di kota yang lain. Mereka berdua datang kepada pendetanya dan berkata, Pak, saya puji Tuhan, terima kasih untuk doanya. Pak Pendeta, saya dapat promosi untuk suami saya, dapat promosi untuk jadi pimpinan cabang di kota yang lain. Pendetanya bilang gini, sudah doa belum? Oh sudah. Dia bilang gitu. Lalu kemudian saudara, dia bilang begini, kami janji, saya seminggu sekali kok Pak, pulang ke rumah, pulang ke Jakarta, ketemu istri, lalu saya akan tetap melayani di gereja. Oh ya puji Tuhan. Saudara tahu, seiring dengan perkembangan waktu, pertama seminggu sekali pulang. Lama-lama sebulan sekali pulang. Sebulan sekali sepulang. Lama-lama 3 bulan, lama-lama 6 bulan, lama-lama 1 tahun, lama-lama gak pulang. Gak pulang. Istrinya datang ke Pak Pendeta bilang begini, Pak tolong doain suami saya. Suami saya sedang mengajukan surat cerai. Dia mau menceraikan saya. Karena ternyata dia udah punya pilihan lain di kota yang lain. Awalnya bahagia. Karena itu saya percaya begini. Dengarkan, Tuhan itu hanya menunjukkan jalan yang harus dipilih. Saudara tahu tunjuk jalan itu gimana? Belok kanan. Kamu belok kiri. Ya kamu terus. Itu tunjuk arah. Penunjuk arah, jalan, kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu terus. Tapi keputusanmu, apakah engkau mengikuti apa yang Tuhan mau atau tidak, dengarkan ini ya. Itu ditentukan sebagaimana engkau takut akan Tuhan atau tidak. Karena itu banyak orang hancur hidupnya, bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia pilih, tapi karena dia tidak punya roh takut akan Tuhan, sehingga yang dia pilih berdasarkan apa yang enak menurut pemandangannya. Karena itu perhatikan baik-baik. Saya percaya begini. Kalau engkau punya roh takut akan Tuhan, engkau tidak akan salah pilih. Karena apa saudara? Ketika Tuhan tunjukkan jalan, engkau akan berjalan di dalamnya. Banyak orang salah pilih teman. Akhirnya dulu semangat pelayanan, sekarang gak pelayanan lagi. Dan akhirnya mengakibatkan semuanya berantakan. Pekerjaannya kacau, rumah tangganya kacau. Salah pilih pergaulan. Karena itu banyak orang juga salah pilih pekerjaan. Dulu dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, dia bisa melayani. Dia bisa aktif dalam banyak kegiatan. Tapi begitu pekerjaannya dapat tawaran yang lebih bagus menurutnya, dia lupakan semuanya dan akhirnya terhilang. Dan saya beritahu kepada saudara, ini bukan kata orang-orang yang iri hati terhadap orang kaya, tapi kenyataan yang ada, dengarkan baik. Berapa banyak orang yang punya duit, nggak bahagia. Bisa bilang amin?
Saya tidak bilang kita nggak butuh duit. Semua kita butuh duit. Makanya Brian Adam pernah nyanyi kan, everything I do, duit perlu. Kenapa saudara? Karena saudara nggak bisa datang di sini kan kalau nggak pakai duit. Saudara beli solar, beli bensin, Pak, tolong isi full. Saya bayarnya pakai apa? Saya berdoa untuk Bapak. Nggak bisa. Everything need money. Amin. Semuanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena itu kalau saudara mulai dengan satu ini, dengarkan baik. Saudara mulai dengan roh takut akan Tuhan, ujung-ujungnya bahagia. Katakan amin. Ujung-ujungnya pasti bahagia. Dan kalau engkau bahagia, dengarkan baik, berkat itu datang. Saya beberapa kali konseling dengan masalah rumah tangga. Ada beberapa orang dari gereja lain datang dan ngomong-ngomong dengan saya. Mereka bilang begini, Pak, rumah tangga saya hancur karena masalah ekonomi. Saya bilang begini sama dia, sebentar Pak bilang apa? Rumah tanggamu hancur gara-gara masalah ekonomi. Saya beritahu pada Bapak, saya bilang begini, yang benar adalah kalau rumah tanggamu hancur, ekonomimu juga akan hancur. Bisa bilang amin? Karena itu kalau suami istri, makanya Tuhan bilang begini. Ingat ya, ada lagunya kan? Apanya Tuhan akan mencurahkan berkat di tengah-tengah kerukunan umatnya. Amin? Pada tahu lagunya? Iya kan? Alkitab bilang ketika ada kerukunan Tuhan mencurahkan berkat. Karena itu saya selalu melihat begini. Semakin orang rame rumah tangganya, berkat pada lari. Enggak ada yang amin. Karena itu hari ini, dengarkan baik. Saudara, hari ini saudara mungkin berkata, Pak saya lagi gak punya duit. Tapi saya suami istri rukun, saya bahagia. Berkat akan datang dalam rumahmu. Amin. Tapi kalau hari ini, engkau geger ribut terus, saya mau kasih tahu. Apa yang ada dalam genggamanmu pun akan pergi. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Dengan cepat saja, katakan puji Tuhan. Ada dua hal. Contoh dalam Alkitab bagaimana orang itu salah memilih. Mari buka Alkitab saudara. Di dalam Kejadian pasal 13 dulu. Kejadian 13 ayat yang ke-7. Mulai. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu. Apa saudara? Pisahkan dirimu. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu ayat 10, lihat. Lot melayangkan pandangnya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, baca sama-sama. Sebab itu, baca sama-sama. Apa saudara? Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah dengarkan baik, saudara tahu Abraham punya keponakan namanya Lot. Lot ini punya istri namanya siapa saudara? Namanya Bulot. Karena tidak pernah ditulis namanya dalam Alkitab. Namanya Bulot. Nah, Lot gak punya istri nama gak pernah tulis. Namanya saya tahu kalau kita panggil. Nama saya Verly, orang panggil kadang saya Pak Verly, istri saya mereka panggil Bu Verly, ya. Ya, ada orang namanya Pak Barnabas, disingkat sering dipanggil Pak Bar. Istrinya dipanggil istrinya dipanggil Bubar. Ya. Nah, ini saudara, mereka ini ponakan dan om, Abraham omnya. Alkitab bilang suatu hari bukan Abraham dan Lot yang bertengkar, tapi gembalanya, pegawainya yang bertengkar. Lalu
Abraham karena tidak pengen ribut, dia bilang gini sama Lot, Lot pilihlah tempat di mana engkau bisa berada. Dan kalau saudara bayangkan baik-baik, namanya Sodom dan Gomora waktu itu belum dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara baca Alkitab, Sodom dan Gomora itu Alkitab bilang seperti taman Tuhan. Bagus banget, seperti taman Tuhan. Perhatikan kalimat ini, seperti taman Tuhan. Kalau seperti taman Tuhan, berarti bukan taman Tuhan. Betul nggak? Banyak orang bilang saya seperti Brad Pitt. Saya tahu beberapa orang jengkel yang berkata, masa iya sih? Siapa sih ngomong? Mesti mata rabun ayan mungkin. Ya, seperti, tapi bukan. Nah, Alkitab bilang lalu Lot karena dia melihat sesuatu yang luar biasa, yang baik, yang indah, dengarkan ini. Lalu Alkitab bilang Lot akhirnya memilih. Dia tinggal di sekitar daerah Sodom dan Gomora. Dengarkan baik ya. Lot itu keponakan Abraham. Dia jadi kaya karena dekat dengan Abraham. Dia jadi luar biasa karena dekat dengan Abraham. Tapi dengarkan baik. Setelah dia memilih untuk tinggal di daerah Sodom dan Gomora, saudara tahu apa yang terjadi? Yang pertama, dia kehilangan semua hartanya. Karena Alkitab bilang ketika Tuhan hukum Sodom dan Gomora, mereka tidak pernah bisa lari dengan bawa harta yang begitu banyak. Hartanya habis. Yang kedua, Alkitab bilang dia kehilangan istri. Istrinya jadi apa saudara? Jadi tiang garam. Pak, kenapa nggak jadi tiang listrik? Karena waktu itu belum ada kabel. Jadi lebih bagus jadi tiang garam. Jadi dia noleh ke belakang, jadi tiang garam. Yang ketiga, terjadi incest. Saudara tahu anaknya, ya, 2 anak perempuan bersetubuh dengan Lot. Kemudian lahirlah kemudian satu bangsa yang namanya Bani Amon dan Bani Moab. Hancur semuanya. Saudara tahu hancur karena apa? Karena sebuah pilihan yang salah. Hartanya hilang, istrinya hilang, anaknya incest dengan dia, melahirkan sebuah bangsa namanya Bani Amon dan Bani Moab. Karena itu hari-hari ini kalau saudara di persimpangan jalan, dengarkan baik. Make sure engkau memilih bukan hanya dari apa yang nampak, apa yang namanya prospek, apa yang namanya sesuatu menjanjikan, bukan. Tapi make sure ketika engkau memilih pasangan hidup, ya, memilih tempat di mana engkau kerja, memilih tempat di mana engkau bergaul, karena itu akan mempengaruhi kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Saya kasih contoh lagi. Mari buka Alkitab saudara. Mari baca dalam kitab Rut. Semua orang tahu kisah Rut ini. Rut pasal 1 ayat 1 mulai. Lihat. Firman Tuhan berkata gini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Perhatikan. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari mana saudara? Dari mana? Bethlehem Yehuda. Saudara tahu, Bet itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Makanya saya pernah lihat ada toko roti, namanya toko roti Lehem. Bethlehem. Beth itu rumah, Lehem itu roti. Jadi arti kata Bethlehem adalah rumah roti, ya, rumah roti. Lalu Alkitab bilang begini, mereka pergi dari seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di tanah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lihat ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya adalah Naomi. Nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari apa saudara?
Bethlehem Yehuda. Kenapa saya ulang-ulang Bethlehem Yehuda? Nanti saya akan jelaskan. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, lihat. Maka matilah yang pertama siapa? Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan dua anaknya. Siapa tadi namanya anaknya dua laki? Mahlon dan Kilion. Kedua anaknya mengambil, perhatikan, ini perempuan Moab. Yang pertama adalah Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira berapa lamanya? 10 tahun. Ayat 5. Yang kedua mati siapa? Lalu matilah Kilion juga, lalu matilah juga kedua anaknya, yaitu apa salah? Mahlon dan Kilion. Nah, ini suami istri bersama dua orang anaknya Mahlon dan Kilion, pergi ke sebuah daerah Moab, karena Alkitab bilang di Bethlehem terjadi kelaparan. Nah, lihat ayat selanjutnya. Dan kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya, ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar, perhatikan, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setiamu kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, saya mau cerita aja, biar cepat. Katakan puji Tuhan. Nah, lihat baik-baik ya. Lihat, ada seorang suami namanya Elimelek. Dia punya istri namanya Naomi. Dia punya anak dua namanya Mahlon dan Kilion. Suatu hari Alkitab bilang di Bethlehem terjadi kelaparan. Sehingga mereka memutuskan untuk move on. Move on dari Bethlehem ke tanah Moab. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, kenapa mereka move on? Kenapa mereka memilih pindah dari Bethlehem ke Moab? Jawabnya kira-kira apa? Karena apa? Jawabnya karena apa? Jawabnya karena apa? Siapa yang bilang karena kelaparan makanya mereka pindah? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Siapa yang bilang ada jawaban yang lain? Karena tidak betah. Tidak ada. Oke, saya ulangi. Siapa yang bilang karena kelaparan? Menurutmu karena kelaparan? Karena lebih sejahtera. Oh iya. Memang orang begitu kan, cari tempat yang lebih sejahtera, lebih basah. Ya, ibaratnya gitu. Saya ulangi. Siapa yang pengen tahu dia saja nih pindah gara-gara apa sih? Tadi bilang karena kelaparan. Saya kasih tahu, mereka pindah bukan karena kelaparan. Mereka pindah bukan karena lebih sejahtera, bukan. Saya kasih tahu kepada saudara. Mereka pindah karena jawabannya cuma satu. Karena mereka tidak percaya. Mereka tinggal di Bethlehem, rumah roti, rotinya habis di sana. Amin. Saya buktikan kenapa saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, maka saudara temukan begini. Orang yang tetap stay di Bethlehem, salah satunya Boas, yang kemudian jadi suaminya Ruth, ya, yang tetap stay di Bethlehem, Alkitab bilang mereka jadi kaya raya. Saya bilang amin. Jadi kalau saudara berkata gini, kenapa mereka pindah dari Bethlehem ke Moab? Oh, karena di sini kelaparan, Pak. Bukan. Meskipun di Bethlehem kelaparan, kalau mereka percaya namanya aja Bethlehem pasti ada roti, mereka nggak akan pindah. Bisa bilang amin? Karena itu, kalau saudara bilang gini, oh karena kelaparan, makanya banyak orang itu memilih selalu berpindah atau memilih itu karena tekanan-tekanan dalam hidupnya.
Saya beritahu kepada saudara, saudara jangan pernah memilih hanya karena saudara tertekan masalah ekonomi. Bisa bilang amin? Jangan pernah. Jangan pernah. Dan Alkitab bilang, saudara tahu, karena mereka pilih yang salah, dengarkan baik. Naomi suaminya mati. Yang kedua, dengarkan baik. Anaknya dua, Mahlon dan Kilion laki-laki, juga mati. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, mereka pulang ke Moab, ke Bethlehem, ternyata mereka sudah tidak punya tanah warisan. Alkitab bilang tanah warisan leluhur yang diberikan Tuhan, itu nggak boleh dijual. Mereka udah kehilangan. Jadi mereka kehilangan harta, mereka kehilangan suami, mereka kehilangan 2 orang anak. Persis sama nggak dengan Lot? Sama. Karena itu, make sure hari ini, saya selalu bilang ke saudara, dengarkan ini. Kalau engkau ada di persimpangan jalan, dan engkau bingung bagaimana Pak, saya pilih yang mana yang baiknya, dengarkan baik. Saudara nggak usah milih. Yang pertama yang saudara harus tunjukkan, dengarkan baik. Saudara punya roh takut akan Tuhan atau tidak. Karena kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, dengarkan baik. Tuhan pasti akan tunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Dengarkan baik, kalau saudara perhatikan baik-baik. Naomi dan Elimelek, dia pindah di daerah kafir. Pindah di daerah kafir, Moab. Dan itu akibatnya, saya beritahu, mereka kehilangan banyak hal. Hari ini saya mau tanya saudara-saudara sekali lagi. Siapa yang betul-betul? Yang betul-betul aja, nggak usah angkat tangan kalau nggak betul-betul. Yang berkata, aku pengen bahagia Pak. Saya pengen bahagia. Yang sungguh-sungguh aja, yang nggak pengen nggak apa-apa. Nanti kita doakan sama-sama supaya tidak bahagia. Saudara pengen bahagia? Saya beritahu kepada saudara, kalau saudara pengen bahagia, pilihlah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya mau cerita terakhir teman saya. Saya ketemu dengan salah seorang teman saya lama di Surabaya. Dulu teman ini, waktu saya masih zaman susah, masih merintis gereja OFC, saudara. Dia sering transfer duit ke saya. Dia sering transfer duit ke saya. Saudara tahu dia sering transfer duit dan mereka keluarga yang diberkati. Mereka punya usaha cukup bagus di kota Surabaya. Mereka punya segala-galanya. Toko, rumahnya bagus, rumahnya di satu daerah di kota Surabaya yang daerah elit. Saudara. Waktu saya susah dia sering transfer. Beberapa minggu atau berapa bulan yang lalu, saya ketemu orang ini di Sidoarjo. Saya lihat dia, saya kebetulan naik mobil. Dia lagi beli sesuatu di pinggir jalan. Saya klakson dia nggak cuek aja. Lalu saya buka kaca, saya berhenti. Saya, Pak, gimana kabarnya? Saya turun karena saya tahu orang dulu ini sangat membantu kami waktu awal-awal pelayanan OFC. Pak, gimana kabarnya? Saya tanya dia, sekarang tinggal di mana? Dia bilang, iya saya tinggal di daerah sini. Dia sebutkan satu daerah. Saya kasih tahu, daerahnya dibandingkan daerah rumahnya dulu dia di Surabaya, itu daerah perumahan mewah. Rumahnya besar, tingkat. Dan sekarang dia bilang, saya ngontrak Pak di sebuah tempat di salah satu perumahan di Sidoarjo. Saya bilang, kok bisa Pak? Dia bilang, panjang ceritanya Pak. Saudara tahu dia cerita gimana saudara? Dia cerita begini. Suatu hari, bisnisnya agak goyang. Lalu dia memutuskan, lihat ya, dia jual semua asetnya, dia jual semua apa yang dia punya. Lalu dia move on ke sebuah kota. Kotanya namanya kota Bali, Denpasar. Saudara tahu ya? Pindah ke sana, lalu dia buka di sana restoran, dia sewa tempat. Saudara tahu daerah wisata itu
Mahal banget. Dia ngontrak 3 tahun satu daerah, itu kontraknya murah sih sebenarnya, cuma 250 juta setahun. Yang merasa mahal bilang, 250 juta, dia kontrak 3 tahun. 3 tahun kontrak berapa? 750 juta. Dia bilang, itu belum termasuk dekorasi dan lain-lain Pak. Dekorasinya, jadi dia bilang, semua itu Pak, 1 M lebih Pak, untuk buka 3 tahun. Dia jual semua tadi barang-barangnya semua, rumahnya semua, pindah ke sana. Nah, dengarkan baik. Dia buka di sana tentu harapan jadi lebih baik. Saya kasih tahu saudara, dia buka di sana, nggak laku. Beberapa bulan tidak jalan, operasional tinggi, dia nggak tahan. Dia pulang lagi kembali ke Surabaya dengan tidak bawa apa-apa. Dan hari ini ngontrak di sebuah perumahan yang menurut saya tidak layak kalau saya kenal dia. Dulu dia orangnya luar biasa. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Saya kenal baik dengan istrinya. Saya kenal baik dengan istrinya. Dulu istrinya itu pelayanan luar biasa bareng saya. Waktu zamannya saya masih muda. Dan waktu zaman tubuhku dulu tidak begini. Ya, zaman itu. Dan saudara tahu, kemudian karena istrinya menikah dengan orang ini, pelayanannya berhenti. Berhenti. Ya pelayanan tapi sekali-sekali aja. Tidak seperti dulu. Berhenti. Dan saya kasih tahu Pak Saudara, hari ini mereka mulai lagi dari nol. Saya ketemu dia, saya rasanya gimana gitu ya. Orang ini dulu bantu saya. Orang ini dulu luar biasa. Bagi dia uang sekian, ini dia cuma berikan transfer ke saya. Tapi hari ini, karena itu saya beritahu kepada saudara, kalau engkau mau melangkah, jangan hanya lihat prospek. Jangan hanya lihat, tempatnya bagus. Jangan karena di sini engkau terdesak lalu move on. Jangan. Engkau harus bergerak berdasarkan jalan yang dipilihkan Tuhan untukmu. Dan dengarkan baik, orang hanya bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya hanya karena satu pertimbangan. Aku punya roh takut akan Tuhan. Amin. Orang kalau punya roh takut akan Tuhan gak mungkin nikah dengan beda agama. Saya bilang amin. Gak mungkin. Karena Alkitab bilang pasangan tidak seimbang, gak boleh. Kalau engkau takut akan Tuhan, gak mungkin engkau memilih pekerjaan karena pekerjaan itu membuat engkau tidak bisa ke gereja. Bisa bilang amin? Kalau engkau pilih pacar, dengarkan baik. Tidak mungkin kalau engkau takut akan Tuhan, pacarmu justru membuat engkau mundur dari Tuhan. Gak mungkin. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan bilang sama pacarmu, aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Tapi aku pilih Tuhanku lebih dari kamu. Tapi kalau dia tinggalin saya gimana Pak? Jarang loh stoknya kayak gini. Mukanya antik banget Pak. Antik Pak mukanya, jarang loh Pak stok kayak gini. Saya mau kasih tahu Pak Saudara. Saudara tidak akan pernah tahu apa yang di depan. Tapi Alkitab bilang kalau engkau salah pilih, jangan sampai hidupmu kayak Lot. Jangan sampai hidupmu kayak Naomi. Amin. Kalau engkau pilih sesuatu, kalau engkau takut Tuhan, dengarkan baik. Tidak pernah engkau akan pilih di mana engkau putuskan sesuatu yang justru membuat engkau jauh dari Tuhan. Ingat, dengarkan baik. Lot memilih hanya karena dia melihat ini prospek. Naomi dan Elimelek memilih karena dia tidak percaya bahwa tanah yang namanya Bethlehem, rumah roti, pasti bisa menghasilkan roti. Karena itu lihat ya, orang memilih karena tidak percaya, orang memilih karena prospek, dengarkan baik, hasilnya berantakan.
Tapi kalau orang memilih karena takut akan Tuhan, Tuhan akan buat jalan yang tidak prospek jadi prospek. Katakan amin. Tuhan akan buka jalan yang dulu tidak ada roti. Tuhan bisa kirim roti kepadamu. Sebelum saya merintis gereja ini, saya suami istri sudah memutuskan begini. Kami mau pindah ke Singapura sebenarnya. Istri saya ada di belakang, dia tahu kisahnya. Saya mau pindah ke Singapura. Saya pernah di sana, ke sana, dan saya pikir prospek lah di sana. Anak-anak gimana? Anak-anak kami saya mau titipkan ke mertua, ke PMI. Sudah tahu PMI? Pondok Mertua Indah. Saya berdua mau ke Singapura mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Ke sana. Saya pikir tempat itu paling menjanjikan. Saya bisa musik, saya bisa nyanyi, saya bisa khotbah. Pikir saya begini, kalaupun nanti gini saya pelayanan di sana sambil menyelam minum air. Ya. Nanti kalau kita udah kuat ekonomi, baru kita ambil anak-anak. Istri saya, iya sudah, kita di sini. Kita lakukan aja, kita berdoa. Saudara tahu ketika saya berdoa, Tuhan bilang, jangan kemana-mana. Tetap di tanah leluhur Sidoarjo. Sampai hari ini kalau saudara tanya sama saya suka mau pindah kota sebenarnya. Tapi dengarkan, saya nggak akan kemana-mana. Saya bilang amin. Saya akan tetap di Sidoarjo sampai Tuhan bilang waktunya kau pindah ke Amerika. Puji Tuhan. Saya tidak akan pindah-pindah kemana-mana, tetap di situ. Nah, saudara tahu, saya mikir begini saudara, hari ini kalau saya pindah hari itu hanya karena tekanan, saudara tahu tekanan ekonomi, tekanan apa, saya nggak tahu hari ini saya jadi apa di sana. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan pilihkan saya jalan yang terbaik. Saya bisa ketemu saudara, saya bisa ketemu Clarissa depan. Ini dari Semarang ini. Saya bisa ketemu Pak Didi. Shalom Pak Didi. Saya bisa ketemu Bing. Saya bisa ketemu semuanya. Apalagi saya bisa ketemu dengan Pak Lili yang paling belakang. Saya bisa ketemu Kumaha Atuh dari Bandung, Damang. Saya bisa ketemu Pak Jimmy, Jakarta. Kita kumpul semua di sini. Saya bisa ketemu banyak orang. Saudara tahu, kalau saudara pilih roh takut akan Tuhan, akan memulai pilihan hidupmu. Pilihan hidupmu pasti berakhir bahagia. Amin. Jangan pernah izinkan apapun, siapapun, karena situasi apapun, membuat engkau salah memilih. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Pak, kalau udah kadung piye Pak? Udah kadung Pak. Saya tahu saya salah pilih Pak. Tapi udah terlanjur ya Pak. Saya mau kasih satu syarat aja, satu nasihat buat saudara. Dengarkan baik. Kalau saudara berkata, Pak saya sudah terlanjur. Ada satu hal yang saudara perlu lakukan. Dengarkan baik. Siapkan dirimu saudara ya. Saya mau satu kasih tahu aja. Kalau sudah terlanjur gimana? Dengarkan. Belajar berkorbanlah. Berkorban. Loh kok suruh korban? Jangan merasa jadi korban. Jangan merasa jadi korban. Tapi saudara berkorban. Apa maksudnya berkorban jadi korban? Dengarkan ini. Maksudnya begini. Jadi kalau hari ini engkau sudah salah pilih, jangan jadi korban. Ya udah Pak, dia nggak mau ke gereja. Ya saya gimana Pak? Saya ya mau tidak mau saya jadi korban Pak. Akibatnya saya juga nggak ke gereja Pak. Itu saudara jadi korban. Pak, dia jalan ke neraka Pak. Ya gimana Pak? Saya kan istrinya, saya suaminya Pak. Ya saya kalau masuk neraka itu saya jadi korban gara-gara dia ini Pak. Gara-gara dia ini Pak. Saya kenal ada seorang oma. Semua anaknya udah Kristen. Cuma satu suaminya dengan dia yang belum Kristen. Dia
sudah percaya Yesus. Tapi dia bilang begini sama anaknya, "Nak, biar kalian aja yang terima Yesus, percaya Yesus. Saya nemani papamu aja. Papamu enggak mau masuk Kristen, ya saya temani papamu. Kasihan papamu nanti di akhirat enggak ono saya koncoin." Jadi jadi saya nemani papa aja. Papamu enggak apa-apa, kalian masuk Kristen semua, nanti kalian ngumpul di sorga, saya nemani papa saya, papamu aja. Kasihan di sana, nanti di alam sana nggak ada yang masak loh, dia nggak bisa makan di sana. Nanti nggak ada yang ngurusi dia di sana, kasihan. Biar saya aja yang nemani dia di sana. Kalau saudara begitu, berarti saudara menempatkan dirimu jadi korban. Kenapa saya bilang jadi korban? Saudara harus pilih berkorban. Berkorban begini, oke, saya udah salah pilih. Hari ini saya mau berkorban. Berkorban yang apa? Saya mau berdoa untuk suami saya. Saya bukan jadi korban dia, tapi saya mau berkorban untuk dia. Supaya dia diselamatkan. Enggak ada yang amin. Bisa bilang amin? Saya mau berkorban untuk istri saya. Supaya dia diselamatkan. Supaya kita bisa jalan pilih. Nah, hari ini saya melihat begini ya. Orang sudah tahu suaminya nggak rohani. Yang rohani ikut-ikutan nggak rohani. Banyak nggak kayak gitu? Yang ada katakan amin. Ada banyak orang sudah tahu istrinya nggak rohani. Ikut-ikutan. Dan saya banyak melihat begini saudara. Orang dulu waktu bujangan pelayanan luar biasa. Setelah nikah nggak pelayanan. Dia bilang gini, "Pak, saya nggak pelayanan soalnya istri saya ngelarang ya saya pelayanan Pak ya. Jadi saya sebenarnya jadi korban ini atas istri saya." Loh, saudara harusnya berkorban. Gimana caranya doain istrimu supaya istrimu berubah. Saya bilang amin. Dan kalau engkau lakukan itu, jalan kebahagiaan masih terbuka untukmu. Hari ini saya nggak tahu, saya tahu mungkin ada di antara saudara yang berkata dalam hati, "Terlanjur basah saya Pak, ya saya sudah mandi sekali Pak." Mungkin ada yang bilang, "Pak, wes kadung Pak, mau pegatan anak sudah 5 Pak, mau dikemanain anak itu Pak." Ada yang berkata, "Pak, udah terlanjur Pak." Saya nggak tahu, tidak ada yang terlanjur dalam Tuhan. Masih ada kesempatan untuk engkau bahagia. Masih ada kesempatan untuk engkau menikmati banyak hal yang baik dari Tuhan. Kasih salam kanan kiri bilang gini, "Saya bukan korban, tapi saya mau berkorban." Kasih salam saudara. Tutup Alkitab saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi lagu tadi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari dari awal nyanyikan sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, oh, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya yang percaya di Bethlehem ada roti, katakan hatiku percaya. Amin, amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lagi dengan iman katakan hati
percaya. Tundukkan kepala saudara. Mari datang pada Tuhan siang hari ini. Mari buka tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Dengarkan baik, pilihan hidupmu akan mempengaruhi kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Kalau engkau tidak bahagia hari ini, itu karena pilihan yang salah di masa yang lalu. Tapi jangan biarkan pilihan yang salah masa lalu membuat engkau pun tidak bahagia di masa yang akan datang. Masa yang akan datang, setiap kita masih punya kesempatan untuk bahagia. Ketika engkau datang sama Tuhan dan bilang hari ini, Tuhan, pilihkan aku jalan yang engkau mau dalam hidupku. Kalau engkau ada di persimpangan jalan, dengarkan, miliki roh takut akan Tuhan. Jangan memilih karena sebuah prospek. Jangan memilih karena ketidakpercayaanmu lagi terhadap Bethlehem yang katanya rumah roti. Mana Pak roti di Bethlehem? Dan Alkitab berkata orang-orang tetap stay di Bethlehem. Mereka menikmati roti yang berkelimpahan karena mereka percaya. Hari ini berdoa, kalau engkau di persimpangan jalan, jangan biarkan keputusanmu berdasarkan karena ketakutanmu. Ketakutanmu karena engkau merasa tidak akan pernah ada lagi jodoh yang akan lewat untuk saya. Ketakutanmu karena engkau berpikir tidak lagi pekerjaan Pak untuk saya yang baik. Ketakutanmu karena berkata, Pak saya sudah gak tahan lagi Pak, ada begitu banyak masalah di tempat ini. Pastikan engkau bergerak karena tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Dan itu yang membuat engkau bahagia. Setiap engkau berdoa hari ini, setiap engkau berdoa hari ini, setiap engkau berdoa hari ini, setiap engkau berdoa hari ini pada Tuhan. Jangan biarkan pacarmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan biarkan siapapun membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan biarkan pekerjaanmu membuat engkau mundur dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ambil keputusan yang benar hari ini untuk engkau meraih kebahagiaan yang Tuhan berikan. Haleluya. Ada dorongan yang kuat, ada unction, ada dorongan yang kuat dari Tuhan hari ini untuk berdoa bagi saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku bingung karena aku ada di persimpangan jalan. Hari ini engkau berdoa dan saya mau berdoa bagi saudara. Biar Tuhan menunjukkan jalan yang harus engkau pilih dalam hidupmu. Engkau yang bingung, engkau yang ada di antara dua pilihan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Dan saya mau berdoa biar anugerah Tuhan tercurah atas hidup setiap kita. Sehingga kita tidak salah membuat keputusan dalam kehidupan ini. Yang membuat kemudian kita menyesal dan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Tapi biar setiap kita mulai datang kepada Tuhan dan mengambil keputusan yang benar. Bapak hamba berdoa setiap tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Apapun kebingungan mereka hari ini karena mereka di persimpangan jalan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya jalan yang terbaik yang Tuhan pilihkan membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka akan berjalan dalam roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya mereka menikmati banyak hal yang baik dari Tuhan.
Yang belum menikah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pilihkan jodoh yang terbaik, jodoh yang takut akan Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi kami yang bingung soal pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan untuk pekerjaan yang dari Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sudah terlanjur memilih yang salah, hari ini kami tidak mau menjadi korban Tuhan, membiarkan diri kami hanyut oleh ketidakpastian karena akibat pilihan kami. Tapi kami mau berkorban untuk kembali ke jalan yang benar. Dan kami tahu rumah tangga kami pasti dipulihkan, pekerjaan kami pasti dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau menunjukkan jalan bagi semua kami semua. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya siap diberkati Tuhan, siap menempuh jalan yang Tuhan mau. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali.